Halo semua, perkenalkan nama saya Aditya Sutanto dari jurusan Sistem Informasi 2024. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang website saya yang bernama EcoWave. Jadi EcoWave ini adalah website yang menjual produk-produk tentang botol-botol gitu, perbotolan. Oke, kita lanjut ke websitenya aja. Oke, jadi ini adalah halaman utama website saya, EcoWave. Di sini ada nomor telepon, ada home, shop, wishlist, card, dan juga ada login, juga register. Nah, di sini juga ada produk-produk kita yang bisa tampilin. Oke, di sini ada deskripsi tentang EcoWave bottle. Nah, di sini juga saya kasih video singkat. Ini biar keren-kerenan aja, biar websitenya nggak terlalu kosong. Di sini juga ada logo-logo tentang produk-produk yang kita jual. Oke, kita lanjut ke shopnya. Jadi ini adalah shop EcoF. Produk-produk kita bisa sort by. Oke, kita coba lihat vakum spion. Di sini ada customer review-nya, ada harganya, available stock. Mau kita card-nya berapa? 10. Oke, boleh, nggak apa-apa. Yap, itu aja. Oke, kita bakal lanjut ke codingannya. Oke, kita mulai dulu dari struktur project Laravel-nya. Jadi, kita fokus ke beberapa folder inti aja. Yang pertama itu ada folder app. Di sini controller dan model disimpan. Terus juga ada routes. Ini tempat kita atur semua jalur URL kita pakai API PHP buat endpoint API-nya dan juga web PHP untuk kalau halaman biasa. Kemudian juga ada resource. Ini resource buat tampilan website yang kita bikin dengan Blade. Lalu juga ada database, tempat migrasi dan seeder, dan tentu aja ada file env yang berisi semua konten sensitif kayak koneksi database, token, dan lain-lain. Nah, dari situ kita akan masuk ke yang pertama yang dibaca oleh Laravel saat user kirim permintaan, yaitu routing. Nah, di routing ini, di file API PHP, kita atur semua endpoint yang bisa diakses lewat REST API. Contohnya kalau user buka API book, maka Laravel akan jalanin fungsi index dari book controller. Kita juga atur middleware di sini. Misalnya kalau endpoint-nya butuh login dulu, kita bungkus pakai root middleware out API. Terus di dalamnya ada root untuk logout, store, update, sampai destroy. Sementara endpoint yang public kayak register, login, atau book index nggak perlu pakai out. Selanjutnya kita masuk ke out controller. Di bagian ini penting karena semua sistem login, register, dan token terjadi di sini. Misalnya waktu register kita buat user baru pakai user create, lalu langsung kasih token akses pakai Laravel passport. Jadi user gak perlu login 2 kali, begitu register langsung dikasih token. Sama juga waktu login, kita cocokin email dan password, terus dikasih token baru. Token ini nantinya dipakai untuk akses API yang aman. Jadi sistem ini tuh pakai konsep mirror token. Setelah user login, dia bakal bawa token itu setiap request seperti pas nambah produk, ngedit, dan lain-lain. Sekarang ke bagian modelnya. Laravel ini pakai Eloquent ORM, jadi model ini representasi langsung dari table database. Misalnya book PHP, itu representasi dari table book. Di dalamnya kita set fill table untuk menentukan kolom mana aja yang harus diisi pakai create, update, dan juga kita juga pakai soft deletes. Ini soft deletes, artinya kalau produknya dihapus dia nggak langsung hilang, tapi cuma dikasih tanda deleted A. Terus kita ke book controller. Nah, book controller ini paling penting buat aplikasi e-commerce-nya. Kenapa? Kenapa? Karena ada fungsi index. Fungsi ini menampilkan semua produk, tapi dia juga bisa nyari berdasarkan keyword. Kalau ada parameter Q misalnya, maka dia filter title yang mirip.
Ini keren karena pencariannya bisa lebih fleksibel. Juga ke fungsi store. Nah, di fungsi store ini kita bisa nambahin produk baru, kita pakai validator untuk pastikan semua field yang penting diisi. Kalau lolos, data langsung masuk database lewat book read. Terus kita ke fungsi update. Nah, ini dipakai admin buat ngedit produk. Caranya kita cari dulu datanya pakai ID, lalu update sesuai input. Terus yang terakhir itu destroy. Ini fungsi buat hapus produk. Tapi karena kita pakai soft delete, datanya masih bisa dikembalikan kalau perlu, jadinya aman. Nah, lanjut ke validasi dan respons. Hampir semua fungsi kita pakai validator Laravel. Ini penting supaya data yang masuk ke database itu nggak kosong atau salah format. Terus setiap fungsi kita balas juga pakai response JSON. Jadi front end bisa langsung terima datanya dalam bentuk JSON. Nah, kita lanjut ke Blade View. Untuk bagian tampilan kita pakai Blade dari Laravel. Semua filenya itu ada di resource. Terus ke view ke bagian page. Nah, di sini ada Homeblade, PDP, dan PLP. Nah, Homeblade ini fungsinya buat halaman utama. Terus PDP ini buat detail produknya, dan PLP ini buat list produknya. Nah, semuanya ini diatur dengan layout dari app public Blade biar tampilannya ini konsisten. Nah, CSS-nya ini pakai Tailwind, jadi stylingnya lebih cepat dan bersih. Front end-nya juga didukung Vite biar cepat reload waktu develop. Nah, yang terakhir nih, kita juga udah setup dokumentasi API otomatis pakai L5 Swagger. Nah, kita cukup tambahin OA get, OA post, dan lain-lain atas fungsi controllernya. Nah, dokumentasinya langsung muncul di browser di alamat API Documentation. Ini sangat bantu kita dalam testing maupun kolaborasi tim. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan atas struktur dan alur coding dari website e-commerce yang saya buat, mulai dari back-end, sistem login, hingga front-end dengan Blade dan Tailwind. Maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.